Jabal Uhud. Jabal Uhud. Ini di Jabal Uhud. Asal tempat bersejarahnya perang Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat melihat Jabal Uhud. Inilah dia Jabal Uhud, dari sana ke sana itu panjangnya, lebarnya sekitar 7 km. Nah, boleh dilihat ke belakang yang ada di atas gunung sana. Nah, itu gedungnya para raja. Para raja ketika orang non muslim kan banyak kan, ketika presiden-presiden datang, ini kan di luar tanah haram Bapak Ibu. Di sana tuh di luar tanah haram. Jadi ketika hubungan bilateral terjadi, hubungan bilateral antara ekspor-impor, mereka bahasnya di sana. Jadi itu dijaga ketat ketika raja-raja Saudi datang. Dan Jabal itu adalah Jabal Dajjal, tempat turunnya Dajjal ya. Jadi Dajjal itu turun, katanya itu bisa di sana. Nah, di situ. Jadi dari mana penduduk Mekah itu datang ketika perang di perang Uhud itu? Jadi penduduk Mekah itu datang dari sana dulu. Karena dulu ini tembok. Jadi ini lembahnya lembah Wadi kalau nggak salah. Lembah Wadi ini lorong-lorong ini. Itu dulu tuh sebelumnya ini sampai ke sana ada tembok. Jadi mereka tuh datang. Langsung perang di sini dan di situ perangnya. Perangnya di masjid. Masjid itu perangnya tuh pokoknya baku hantamnya, perangnya pedang, segala pedang. Nah, ada pemanah disuruh Rasulullah. Jadi mereka tuh ada 1000 ya kan. Nah, ketika di pertengahan jalan di Kuba tadi, ketika mau ke sini di Kuba, kan dekat tadi kan, dari Kuba ke sini ada 300 orang munafik. Orang munafik tuh kayak dia tuh kayak pengen apa aja. Ketika Rasulullah ngajak tuh kayak kepengen, udah ayo aja lah ke sana kita yuk main-main gitu, kayak coba-coba aja, nanti tengah jalan kita balik, kayak gitulah bahasanya, kayak cuman mengambil pansos gitu lah biar dikenal Rasulullah. Nah, ternyata mereka ini orang munafik nih, 300 balik, sisa 700 lalu Rasulullah bilang, nah ketika perang itu terjadi dari sana, orang Mekah itu yang penduduk kafir Quraisy dari sana kan ke sini udah perang, Rasulullah ngutus 50 orang ada di sini sebagai pemanah. Jadi mereka tuh udah kalah sebenarnya Pak. Udah kalah total. Nah, udah kalah total, tapi mereka ketika kalau zaman dulu kan baju perang itu, baju rampasan perang, tijarah, ghanimah. Nah, itu kan keren-keren, yang kayak helmnya mahal. Jadi mereka tuh tergiur. Yang di atas tadi itu tergiur. Rasulullah udah bilang, apapun yang terjadi, yang 50 orang tadi, kepada 50 orang tadi, menang kalah jangan sampai turun. Apapun yang terjadi di bawah tuh. Nah, ada juga riwayat yang bilang bahwasanya mereka tuh turun karena ingin menyingkirkan yang mati-mati tadi, dipinggirin supaya perangnya lebih enak gitu. Ada yang bilang, riwayat lain menyebutkan mereka tuh tergiur dengan harta rampasan tadi. Harta-harta perang tuh boleh kita ambil ketika kita sudah menang. Jadi itu kan mahal dulu, bisa dijual untuk kehidupan mereka sehari-hari, anggota-anggota Rasulullah. Tapi mereka tuh turun. Akhirnya Khalid bin Walid, pemimpin atau panglima tempur, dia mutar gunung. Kan mereka masuk dari sana nih, diputarnya dari sana, balik nih, ini balik sana, diputarnya, balik ke sana. Ini sebenarnya tinggi Pak,
Dulu tinggi, cuman kan karena udah berapa ribu tahun orang umroh naik ke atas terkikis, belum lagi banjir. Banjir pernah terjadi, akhirnya diputar oleh Khalid bin Walid, pasukannya berkuda naik dari sana. Nah, kan udah turun tadi yang pemanah udah turun. Akhirnya mereka lagi ganti yang naik. Udah habis, mati semua. Kecuali Rasulullah tuh sembunyi bersama ada dia dokter perempuan, lupa namanya. Mereka tuh sembunyi di balik sana, di dalam kayak, kan ini banyak nih kayak lobang-lobang gitu, tengok nih. Nah, kayak lobang-lobang gitu. Di sana tuh ada lobang. Jadi Rasulullah tuh gerakannya patah, bisa patah, di sininya sobek. Nah, terus kulit bisa berdarah. Nah, malaikat bilang, kalau seandainya saja setetes darah itu jatuh, kata malaikat, akan kuhancurkan semua orang-orang kafir Quraisy. Ditahan sama Rasulullah supaya nggak jatuh. Berarti Rasulullah sayang walaupun itu musuhnya. Kalau seandainya jatuh, kuhancurkan ini Jabal Uhud ini, kuhancurkan kata malaikat. Tapi Rasulullah bilang, ditahan sama dia, Bu. Nah, makanya saya bilang, Rasulullah sayang kali sama umatnya. Walaupun dia jahat, udah mau dibunuh, ditahan sama dia. Ini udah berlipis ya. Kalau kita kan udah jatuhkan aja lah, biar mati semua gitu kan. Nah, kalau Rasulullah tuh enggak, udah jatuh berdarah, ditahan sama dia pakai. Rasulullah tuh punya imamah, dibuka imamahnya, ditutup sama dia biar ini darah dia tuh enggak nyentuh bumi. Karena ketika nyentuh bumi malaikat marah, malaikat jibal. Jadi malaikat ini ada jibal-jibal semua nih, gunung-gunung ini punya malaikat, ada yang jaga. Jadi gunung malaikat jibal ini bilang, setelah saja jatuh darah Rasulullah, ratakan yang di Jabal Uhud ini. Jadi Rasulullah tahan, dia nggak mau, makanya dia ke gunung sana sembunyi. Nah disitulah ada dia namanya Hindun. Nah nampaklah dia Hamzah ini sedang perang. Akhirnya ketika dia kena tusuk, diambilnya pisau pedang, dibelahnya ini, dibelahnya dimakan sama dia hatinya, karena itu adalah dendam ketika ayahnya di perang Badar dibunuh. Itu tadi yang saya bilang. Nah, ketika Hamzah telah meninggal, terjadilah banjir dan semua kan 70 ada 70 kaum muslimin yang meninggal. 70 kaum muslimin yang meninggal dikuburkanlah di situ.